so lonely. Assalamualaikum, jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton, oke? Oke lah kawan-kawan, saya coba bercerita ya. Jadi ini adalah motor spesi yang sudah pernah kehabisan oli sebelumnya, langganan saya, tapi sudah beberapa kali servis nggak sama saya dikarenakan ada kesibukan tertentu. Nah setelah itu dia mengeluh motornya itu nggak kepenak, jadi gasnya itu naik turun. Kalau ada jeglongan gitu ya, jalannya nggak rata, itu gasnya turun, nanti digas lagi naik lagi. Pokoknya nggak enak lah kalau untuk dibawa jalan. Tadi waktu saya turunkan tongkat duanya kan gasnya itu turun, habis itu normal lagi, turun, normal lagi. Jadi kalau dibawa untuk boncengan atau dibawa sendiri kena jalan jelek, nah itu susah. Gasnya itu nggak stabil, naik turun, akhirnya motornya itu pun dut-dutan. Sudah saya servis masih gitu juga. Klepnya udah disetel, agak renggang, masih gitu juga. Di setel padet ya sama aja. Bahkan sebelum saya servis ini klepnya memang udah kepadetan, makanya saya kendori sedikit. Oke, tanpa basa-basi ya, saya menganjurkan untuk ganti karburator. Di sini karburator yang saya anjurkan adalah jenis karburator Karisma. Oke guys, langsung saja kita buka karburator yang lama ini ya. Ini karburatornya ini udah nggak ori juga, udah gitu coknya udah nggak bagus, tapi coknya pun udah aku matikan masih kayak gitu juga. Coknya itu udah aku lapis nganggo plastik ya, biar udaranya itu nggak disuplai lewat cok lagi setiap pagi sebelum dipanasi. Jadi fungsi cok itu kan untuk menambah suplai bahan bakar saat motor itu belum hidupkan atau baru dihidupkan di pagi hari. Jadi suara motor itu biasanya lebih tinggi beberapa detik, setelah itu normal kembali gitu. Nah ini sudah saya matikan, tapi masih juga nggak berubah. Karena memang karbunya itu KW, ya saya anjurkan ganti lagi ke karbu KW, tapi dengan tipe yang tidak vakum. Oke, untuk motor-motor jenis-jenis Matic seperti ini ya, khususnya Matic Honda, itu harus sangat rutin sekali pengecekan oli. Apalagi yang istilahnya motornya itu nggak ada berhentinya, jalan terus. Sehari itu dibawa ke sana, dibawa ke sini, nggak mandek-mandek. Olinya itu wajib dicek, dan jangan sampai salah pilih oli. Sesuaikan dengan kebutuhan motornya. Kalau motornya Matic berarti HM2 ya, MPX2 yang tulisannya itu warna biru, tutupnya warna biru. Nah tunggu sebentar ya, saya ambil karbunya. Nah ini dia, ini karbu Karisma yang murah-murah aja ya, nggak sampai 200.000. Ini juga udah dibuatkan dudukannya biar bisa dicepit nanti sama karetnya itu. Udah saya kasih packing juga, saya lem packing biar rapat ya. Kelemahan karbu vakum itu ya kayak gitu. Kalau misalnya karbunya udah KW itu nggak akan tahan lama, jadi mendingan ganti kayak gini aja. Nah langsung saja kita cucukkan selang minyaknya.
Ini vakum minyaknya itu udah nggak jalan ya. Biasanya kan kalau kereta jenis kayak gini tunggu mesinnya nyala dulu atau diisap dulu baru minyaknya turun. Nah ini enggak, ini udah langsung diturunkan selangnya langsung keluar minyaknya. Kedepannya mungkin kita sarankan untuk ganti gitu ya. Nah ini kipnya dipasang ya untuk safety aja sih sebenarnya. Nanti teman-teman akan lihat perbedaannya. Setelah dipasang, dihidupkan itu langsamnya langsung tinggi, tensionernya langsung tinggi. Padahal untuk karburatornya itu belum diutak-atik, setelan anginnya, setelan gasnya itu masih ya bawaan dari kardusnya lah gitu ya. Nah ini dia gunanya kepala leher angsa itu ya. Itu saya beli langsung minta buatkan langsung gitu, jadi nggak buat sendiri soalnya ribet buat sendiri, malah takut bocor pula kan. Oke, itu kita tekan sambil diputer-puter sedikit biar masuk ya. Maklum barang baru perawan, seret bos, masuknya bos. Oke, langsung kita kencengi. Itu kok kendori dulu biar masuknya lebih kepenak. Nah itu udah masuk semua, baru dikencengi. Wes lah, pokoknya nikmati aja prosesnya seperti apa. Walaupun saya bengkel-bengkel kampung gitu kan, tapi kalau kerja ya insya Allah nggak asal-asalan. Oke, ini dia pernya, dan dalam itu ada skepnya atau piston ya. Ada yang bilang piston, ada yang bilang skep. Nah ini nanti kita ukur. Setelah kita ukur, pentolan yang besar itu kita gerinda bulat jadi kayak normal. Di dalam itu ada plastiknya. Itu plastiknya gunanya biar tali gasnya itu nggak cepat putus. Nah kita ukur seberapa kira-kira nanti mau kita potong besinya, dan juga pentolannya itu nanti digerinda jadi bulat biar bisa masuk ke selongsong yang dimasukkan ke skepnya lah gitu. Nah sini skep saya pasang lagi ya. Saya mau coba tes hidupkan tanpa menggunakan tali gas. Nah kan langsung kepcer kan, responsif. Kuat toh, digoyang-goyang nggak gelem lepas ya. Nggak ngomong, kita bilang aja ya kan. Nah teman-teman, iki udah digerinda ya, udah dibuat bulat seperti ini, dan udah diukur juga. Ini udah kita potong. Saya hati-hati oleh motong, bok mengko tali ini melu putus, melu pedot. Nah baru kita masukkan apa namanya ini, pokoknya murup penutup skep karburator, wes ikulah bawaannya ya. Masukkan pirnya, masukkan skepnya. Ya pada intinya karburator ya kayak gitulah ya, cara pemasangannya semuanya itu sama. Bedanya ini karburator masih baru. Kita coba hidupkan lagi. Lah uripe kepenak.
Oke guys, jangan lupa like dan subscribe ya, biar lebih semangat lagi buat videonya. Oke, baru kita pasang kabel T. Setelah itu kita potong kabel T-nya biar terlihat rapi. Lanjut kita pasang joknya dan tempat duduknya. Pokoknya yang udah dibongkar tadi dipasang lagi, dirapi-rapikan lagi. Nah, ini dia udah kita bongkar ya. Udah kita bongkar, udah kita pasang kembali. Kita coba starter. Waladalah, mbok ya starter pun ora iso urip. Oke guys, jadi starternya ini nggak bisa hidup ya. Masalahnya itu gigi starternya. Tenang aja, aku belikan yang baru. Walaupun yang KW-KW juga. Oke, kita buka dulu ya bak CVT-nya. Jadi guys, belum lama ini saya sudah melakukan penggantian ya di bagian seal CVT yang di dekat puli belakang. Karena kemarin itu dari dekat selangnya itu olinya pada meleleh semua gitu. Motor ini sebenarnya juga udah harus ganti belting karena performanya itu sangat loyo sekali. Setelah itu stang sehernya, askriknya itu goyang, rumah rollernya itu goyang, gigi starter besar itu yang di sebelah kiri, yang di puli depan itu juga udah banyak yang gerupis. Nanti akan kita lihat. Nah ini dia, ini puli starter, apa ya namanya, pokoknya gigi starter dia udah rusak, nggak bisa balik lagi. Dan biasanya ini ada pirnya ini. Nah harusnya ada pirnya di sini ya. Nah ini yang baru tapi KW ya nggak masalah, yang penting bisa di starter. Jadi istri pun pakai motor nggak susah mau ngengkol-ngengkol ya kan. Itu dia, harusnya begitu diputer langsung balik ke posisi awal ya. Pokoknya tanpa basa-basi langsung kita pasang saja. Nah ini dia, di sini krek asnya udah goyang ya, goyang ke kanan ke kiri. Kayak laharnya tuh di dalam tuh udah pada nggak sehat dan juga pada gripis gigi-giginya. Terasa ya. Ini juga beltingnya udah kendor dan rumah rollernya udah goyang sekali bosnya itu. Seperti yang saya bilang tadi ya kawan, ini motor udah pernah kehabisan oli dan mungkin karena sering dipakai olinya jarang dikontrol, jadi ya begitulah akibatnya. Oke, kita pasang gigi starternya. Ini ya penyetabil ya. Baru kita pasang bak CVT. Oke bro, setelah ini selesai saya tes karena di masjid orang udah salat asar. Setelah ini saya tes, saya tinggal salat asar dulu. Soalnya ini baterainya pun ternyata ngedrop. Jadi baterai kita cas dulu nanti. Oke, baterai udah kita cas, udah kita tambah elektrolitnya ya. Baterai terasa sudah cukup panas. Kita lepaskan charger kita. Kita pasang tutupnya ya.
Enaknya yang bisa dibuka tutupnya itu gini, bisa ditambah cairannya, nggak ribet. Lanjut kita kikir dulu nih terminal positifnya dan juga terminal negatifnya, dikarenakan sebelumnya ini baterainya jamuran gitu ya, dan baut-baut lapannya itu juga karatan. Oh, di sini saya sudah sholat asar ya kawan ya. Jadi sholat itu wajib ya, walaupun tadi nggak bisa berjamaah ke masjid gitu ya, namanya kerjaannya masih kayak gini ya, nanggung kalau ditinggal. Makanya kalau ditengok tangannya itu udah bersih. Ini juga dikikir biar nempel secara sempurna antara terminal dan juga sekun kabelnya. Lanjut pasang baterai, pasang juga baut-bautnya. Sebenarnya saya pengen motornya dibongkar total, kita lihat klepnya, apa memang klepnya itu udah mulai tipis atau ada kebocoran. Kita juga tengok pistonnya, apa pistonnya memang udah betul-betul longgar sama silindernya biar bisa di oversize ya kan, naik oversize. Pokoknya gitulah biar performanya kembali pulih dan suaranya pun halus. Tes hidup ya. Oke, kita tes jalan. Ini HP ku tinggal, aku ya takut HP ku hilang, tapi aku ngetesnya depan rumah aja ini, agak balik. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe, serta jika ada yang ingin ditanyakan silahkan kalian tulis di kolom komentar.